Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Antika dari kelas akuntansi 4 pagi A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laba ditahan pada sebuah perusahaan. Baik, saya akan mulai menjelaskan tentang apa itu laba ditahan. Jadi, laba ditahan adalah suatu laba yang diperoleh perusahaan baik secara sebagian atau keseluruhan. Laba tersebut ditanam atau tidak diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Uang laba tersebut biasanya akan diinvestasikan kembali perusahaan agar menjadi tombak utama dalam kelangsungan pertumbuhan bisnis perusahaan tersebut, sekaligus membayar hutang-hutang perusahaan. Laba ditahan dalam laporan neraca biasanya akan berada pada posisi pasifa. Keputusan untuk membagi atau tidaknya laba ketetapan tersebut akan diatur dalam rapat pemegang saham atau RUPS. Laba ditahan biasanya ada dalam perusahaan perseroan terbatas atau PT. Gunanya untuk mengetahui besarnya laba ditahan dalam perusahaan adalah untuk mengetahui kinerja pertumbuhan perusahaan tersebut dari tahun ke tahun. Ternyata laba ditahan memiliki tujuan untuk melunasi hutang-hutang perusahaan dan reinvestasi dalam kegiatan bisnis perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya laba ditahan adalah 1. Perubahan dalam pajak perusahaan. 2. Perubahan dalam strategi bisnis dalam perusahaan. 3. Perubahan dalam pokok penjualan atau HPP. 4. Perubahan dalam penerimaan bersih. 5. Perubahan dari besarnya jumlah yang dibayar kepada para pemegang saham atau investor yang terbentuk sebagai dividen. 6. Perubahan dalam bentuk-bentuk biaya administrasi perusahaan. Manfaat laba ditahan adalah 1. Melunasi hutang-hutang perusahaan. 2. Sebagai salah satu sumber-sumber biaya membiayai perusahaan dalam mencapai laba yang lebih maksimal. 3. Sebagai cadangan biaya untuk melakukan investasi kepada investor. 4. Dapat digunakan dalam perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Cara menghitung laba ditahan perusahaan. 1. Mengumpulkan semua data yang dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan. Laba ditahan perusahaan akan ditampilkan dalam laporan neraca selama periode pencatatan terakhir, sedangkan laba bersih akan ditampilkan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Rumus laba ditahan adalah laba bersih dikurangi dividen yang dibayarkan sama dengan laba ditahan. Saya akan memberikan contoh kasusnya. Contoh kasusnya adalah pada tahun 2015, bisnis Sobat mempunyai laba ditahan kumulatif sebesar 600.015.000 rupiah. Selama tahun 2016, bisnis Sobat menghasilkan laba bersih sebesar 20,1 juta dan membayar dividen dengan jumlah 5,5 juta. Maka saldo akhir seperti ini. 20,1 juta rupiah dikurangi 5,5 juta rupiah sama dengan 14,6 juta rupiah. 615 juta ditambah 14,6 juta rupiah sama dengan 629,6 juta rupiah. Jika tidak memiliki informasi tentang laba bersih, cobalah menghitung laba kotor terlebih dahulu. Laba kotor perusahaan adalah sebuah angka yang dihitung dengan cara mengurangi uang dari penjualan dengan harga pokok penjualan dan sebuah angka yang dihasilkan dari laporan laba rugi. Contoh kasusnya adalah sebuah perusahaan mencapai penjualan dengan besar
Rp170.000 dalam suatu kuartal, tetapi harus membayar Rp90.000 untuk barang-barang yang dibutuhkan dalam menghasilkan angka penjualan sebesar Rp170.000 tersebut. Laba kotor dalam satu kuartal tersebut adalah Rp170.000 dikurangi Rp90.000, hasilnya adalah Rp80.000. Menghitung laba operasi, contohnya dalam suatu bisnis menghasilkan laba kotor sebesar Rp80.000 dan ada pembayaran administrasi dan upah sebesar Rp15.000. Dengan demikian, besar laba biaya operasi perusahaan tersebut adalah Rp80.000 dikurangi Rp15.000 sama dengan Rp65.000. Selanjutnya, cara yang keempat. Hitung laba bersih sebelum pajak 1. Contohnya besar laba operasi suatu perusahaan Rp60.000. Lagu perusahaan membayar biaya depresiasi sebesar Rp5.000 dari biaya bunga sebesar Rp1.500. Dengan demikian, besar laba operasi sebagai berikut. Rp65.000 dikurangi Rp1.500 dikurangi Rp5.000 sama dengan Rp58.500. Selanjutnya, cara yang kelima. Hitunglah laba bersih sebelum pajak dengan contoh tadi. Kita asumsikan bahwa tarif pajak 35%. Maka biaya pajak yang harus dibayarkan sebesar 35% dalam kurung 0,35% kali Rp58.500 sama dengan Rp20.475. Selanjutnya kita kurangkan dengan jumlah laba bersih sebelum pajak. Seperti ini. Rp58.500 dikurangi Rp20.475 sama dengan Rp38.025. Selanjutnya cara yang keenam, yaitu kurangi dengan jumlah dividen yang sudah dibayar. Misalnya 8 perusahaan membayar dividen kepada para investor sebesar Rp16.000 dalam kuartal ini. Laba ditahan dalam periode berjalan ialah Rp38.025 dikurangi Rp16.000 sama dengan Rp22.025. Hitunglah saldo akhir dari laba ditahan. Misalnya diasumsikan suatu perusahaan telah menahan laba sebesar Rp30.000 sehingga sampai saat ini saldo perusahaan laba ditahan menjadi Rp30.000 ditambah Rp22.025 sama dengan Rp52.025. Demikian tentang penjelasan laba ditahan. Apabila dalam menjelaskan materi saya ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.